Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanur Fuad Herawan Hartaman dengan nomor NPM 231121006. Prodi B1 Sistem Informasi Universitas Widyatama. Saya di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara kerja menggunakan aplikasi Tisco Packet Tracer. Saya di sini sudah membuat sebuah skenario di mana skenario ini akan dipakai saat saya membuat sebuah topologi jaringan pada aplikasi pakai Tisco Packet Tracer. Sini aku memberikan judulnya itu adalah akses internet ISP-RATNET ke klien yang berada di Jakarta. Skenario yang digunakan, layanan penyedia internet PT Rahajasa Media Internet atau RATNET akan memberikan layanan terhadap 4 klien baru yang berada di Jakarta. Dan untuk konfigurasinya menggunakan routing statis. Mengapa saya menggunakan routing statis? Saya akan menjelaskannya sambil kita mempraktekannya. Routing statis itu di mana konfigurasi ini untuk menghubungkan keempat klien tersebut terhubung ke internet melalui router RATNET. Ini adalah topologi yang digunakan atau topologi yang saya buat untuk nanti dipakai di aplikasi Tisco Packet Tracer. Yang pertama, di sini ada router RATNET NOC, Jakarta Hub, Starnet, Media Access, dan Cloud International. Mengapa saya Cloud International yang menggunakan router? Karena pada aplikasi Tisco Packet Tracer, router itu tidak memiliki IP. Dan untuk pengecekannya, saat melakukan ping, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan timbul malah timbul error bahwa cloud ini tidak memiliki IP. Jadi untuk meminimalisirkannya saya menggunakan router yang kita anggap sebagai cloud internasional. Lalu di sini ada 4 switch di mana itu adalah Bellagio Mansion, Bellagio Residence, The Royal Spring Hill Residence, dan Hampton Park. Nanti dari ke semua klien ini mereka bisa connect ke cloud internasional melalui Jakarta Hub, RATNET NOC, lalu ke sini terakhirnya. Dan untuk Starnet dan Media Access, dia hanya bisa berkomunikasi dari router RATNET NOC dan cloud internasional. Di sini ada tulisan peering. Peering itu apa sih? Jadi peering itu adalah sebuah IP address yang memiliki hubungan satu sama lain antara perusahaan ISP dengan ISP lain untuk tukar data tanpa adanya pihak ketiga. Jadi seperti itu. Ini adalah perlengkapan yang digunakan. Yang pertama itu ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Dalam kasus ini, router menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Router adalah jantung pada sebuah jaringan. Yang kedua, switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer pada sebuah jaringan LAN. Yang kedua, di Ethernet card adalah sebuah adapter untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Biasanya pada komputer-komputer terbaru, kartu ini telah disematkan secara onboard, sehingga Anda tidak perlu untuk membelinya lagi. Yang keempat adalah Ethernet kabel, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau bisa juga komputer satu dengan komputer lainnya. Ujung kabel ini diberi sebuah konektor yang disebut RJ45 memiliki dua settingan, yaitu strike dan cross. Strike digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, sedangkan cross digunakan untuk menyambungkan komputer langsung dengan komputer. Atau bisa dibilang untuk strike itu digunakan untuk dari device satu ke device yang lainnya atau yang berbeda. Tapi untuk cross itu untuk menyambungkan dari device satu ke device lainnya yang sama. Lalu ada crimping tool, yaitu alat untuk menyambungkan RJ45 kepada kabel Ethernet, dan ada LAN tester, yaitu alat untuk testing kabel LAN yang sudah dibuat secara itu terlihat berfungsi atau tidak. Kembali lagi ke topologi yang digunakan. Saya di sini menggunakan topologi jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network.
di mana MAN ini adalah sebuah jaringan yang lumayan luas pada sebuah kota atau metropolitan. Dengan menggunakan media aksesnya itu adalah kabel, yaitu kabel Ethernet sebagai media jaringannya. Dan ini adalah distribusi IP address. Saya telah membuat IP address-nya untuk dipraktekkan nanti di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, jika sudah itu mari kita pindah ke Cisco Packet Tracer. Bisa lihat ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer, masih kosong, masih baru, saya baru buka. Pertama-tama kita lihat dulu, kita akan membuat dulu topologinya secara mirip sama yang saya telah buat. Pertama kita akan menambahkan router. Kenapa saya menggunakan router PTMPT? Karena router PTMPT ini bisa ditambahkan secara manual untuk apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam router ini. Bisa dilihat terdapat ada RJ11 konektor, RJ45 gigabit, Flash Ethernet, lalu ada fiber optik juga, serial, dan juga cover. Jadi saya menggunakan ini agar saya bisa mengisi sendiri slot-slotnya agar gampang dikonfigurasi. Baik, ini adalah kita akan tulis ini adalah router. Ini adalah router RADNet NOC. Kita simpan di sini. Lalu kita tambahkan lagi. Kita buat di sini itu adalah router Jakarta Hub. Buat lagi untuk menjadikannya dia sebagai cloud internasional. Oke, kita buat dua lagi router sebagai piring. Ini adalah ini adalah SATA Ethernet dan media akses. Kita akan buat dulu perpisahan info outline. Oke, kita akan buat dulu. Bulatkan dan ini kita baik, kita dirapihkan terlebih dahulu agar enak dilihat. Baik, kita tulis dulu place node, ini adalah cloud, ini adalah piring. Lalu kita buat dulu switchnya. Kita buat 4 switch. Sama, saya juga menggunakan switch PT-MT. Jadi kita buat 4 PT switch MT untuk sebagai kliennya. Kita tambahkan nama kliennya yaitu Belagia Mansion. Mohon maaf bila sedikit acak-acakan.
Bellagio Residence, The Royal Spring Hill Residence, dan Hampton Park. Baik, ini sudah. Kita rapikan saja dulu, oke? Supaya terlihat enak dilihat. Baik, ini saja. Oke. Jika sudah, kita buat dulu kliennya. Di sini kita buat berapa? 3. 1, 2, 3. Oke. Kita copy coba saja supaya cepat. 3. Sebelum kita menghubungkannya menggunakan kabel Ethernet, kita pertama harus menambahkannya dulu slotnya. Karena di sini masih kosong semuanya. Kita matikan dulu. Kita menggunakan Fast Ethernet. Jadi kita menggunakan yang CFA ini ya. Cara untuk menambahkannya tinggal gampang, tinggal tarik saja, lepas ke slot yang kosong. Baik, di sini kita butuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, on-kan lagi, jangan lupa. Yang ini juga sama. Kita butuh 2, 3, 4, 5. Matikan CFE. 1, 2, 3, 4, 5. Nyalakan lagi. Ini kita hanya butuh 1. Tambahkan saja 1, nyalakan. Ini juga sama, kita hanya butuh 1. 1, nyalakan. Dan 1, nyalakan. Baik. Ini sudah, bagian router sudah memiliki konektornya masing-masing. Agar tidak lupa atau tidak pusing, kita akan menghubungkannya dulu untuk dari router ke router, yaitu menggunakan copper crossover. Oh, belum yang ini. Oh, itu salah. Aku malah memasukkan yang LJ11. Maaf. Nah, ini dia. Masuk. Kita pakai yang 00 juga. Ini juga sama. 10 ke. Oh, tadi juga salah. Saya mau masukkan yang LJ11. Nah, ini masukkan juga 1 ke 00. Ini juga sama, 00 ke. Ini juga sama salah. Nah, ini itu aja sebut CFE Fast Ethernet, nyalakan, tarik, masuk. Ini juga masuk. Baik, semua Ethernet sudah semua router sudah terhubung satu sama lain menggunakan kabel cross Ethernet. Lalu kita tambahkan dulu port dari switch. Sama caranya, matikan dulu CFE, lalu masukkan 1, 2, 3, 4, nyalakan,
1, 2, 3, 4, nyalakan. 1, 2, 3, 4, nyalakan. Baik, semua switch sudah memiliki portnya. Lalu kita pasangkan menggunakan kabel strike Ethernet. Baik, kita pasangkan juga PC-nya ke switch menggunakan strike Ethernet. Baik, topologi jaringannya sudah jadi, lalu kita akan konfigurasinya. Tapi sebelum konfigurasi, saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan konfigurasi routing statis. Jadi routing statis itu adalah sebuah konfigurasi untuk mengkoneksikan antara IP dengan IP yang berbeda. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu jadi kita akan membuat beberapa IP yang berbeda. Contohnya kita akan membuat Bellagio Residence ini adalah 192.168.1.0 networknya. Dan cloud ini akan menggunakan 202.168.0. Otomatis jika tidak menggunakan routing statis atau konfigurasi routing statis, maka IP network ini tidak bisa berkomunikasi dengan network yang ini. Untuk bisa adanya komunikasi antar device, maka diperlukannya lah konfigurasi routing statis. Itu adalah penjelasan garis besar routing statis. Baik, kita lanjut. Pertama-tama kita akan konfigurasi seluruh IP dari router dan juga klien. Kita bisa melihat dari PowerPoint yang saya buat. Di sini itu ada related and host-nya itu menggunakan network address 202.154.1. Maka di sini kita akan buatkan enable config interface Ethernet, masukkan yang 3/0 untuk memasukkan IP-nya. 3/0 enter IP address, masukkan IP-nya. Dua kosong dua 154 11 184. Ini adalah subnet masknya. Jika sudah, enter no sh, exit.
Ini baru terkonfig satu. Di sini juga bisa dikonfig lewati tabel config ini, tapi saya lebih enak atau lebih nyaman di CLI. Jika sudah di CLI menjadi dengan proses yang seperti ini, maka akan muncul menjadi seperti ini. Ini sudah masuk IP address-nya. Baik, kita lanjutkan untuk membuat IP address menuju ke cloud, ke SATA.NET, dan ke media access. Exit dulu. Kita ulangi lagi, interface Ethernet 0/0. Ini adalah interface untuk ke cloud. Kita masukkan IP-nya. Untuk cloud itu dia menggunakan network 222.127. Baik, berarti 222.127.1.1 255.255.255.0. Enter, no ESA. Kita exit. Pakai lagi interface Ethernet, masuk ke interface yang menuju SATA.NET 1/0. Enter. IP address untuk SATA.NET adalah menggunakan network 202.149.76. Berarti 202 149.76.1.255.255.255.0. Jangan lupa no SH. Exit. Masuk lagi interface yang menuju ke media access, yaitu 2/0. IP addresses. Kita lihat lagi. Media access menekan 27.1.1.1.4. Oke. 27.1.1.1.4.4. 1.255.255.255.0. Baik, enter. No, kita bisa di config ini semua port sudah terisi dengan IP masing-masing pada router Red Hat NOC. Lalu aku akan membuat dulu, memasukkan IP address pada cloud. Satu, lima, 255, no. Nah, kita sudah melihat perbedaan dari router cloud dengan router NOC, dengan router Red Hat NOC, dia sudah berbeda menjadi hijau. Apa itu maksud hijau? Hijau itu adalah sebuah status untuk mengartikan bahwa kedua router ini telah terhubung, atau maksudnya itu telah memiliki komunikasi antara device. Untuk pengecekannya, kita tinggal klik saja yang bagian ini, new. Bukan itu, maaf. Nah, ini nih. Add simple PDU. Klik pada router cloud dan klik pada router NOC. Nah, status sukses. Jika sudah seperti ini, berarti hubungan antara router cloud dan router Red Hat itu berhasil dan ada komunikasi antar kedua router tersebut. Baik, kita lanjut konfigurasi pada SATA.NET dan lainnya.
Internet sudah terhubung. Media akses sudah terhubung. Dan lalu ada Jakarta Hub. Baik, untuk dari router ke router sudah terhubung semua. Bukan dari router ke router, dari router ke router rated NOC maksudnya. Sudah terhubung semua, kita bisa melihat komunikasinya. Cloud ke RADNet, sukses. SATA.NET ke RADNet, sukses. Media akses ke RADNet, sukses. Dan dari Jakarta Hub ke RADNet, masih progres, berarti masih berproses untuk konfigurasinya. Oh, salah. Data salah IP pada router rated NOC. Itu menggunakan 154 seharusnya. Nah, sukses. Baik, semua router yang ada di sini sudah bisa berkomunikasi dengan rated NOC, router rated NOC, oke? Kita lanjut terlebih dahulu untuk konfigurasi IP router ke klien, ke setiap klien dan juga konfigurasi para klien. Interface Ethernet 100/0 IP addresses 202 142 21 exit 20 untuk ke Bellagio Residence. IP address-nya menggunakan yang 31 SH exit lagi ke 30 untuk ke The Spring Hill. IP addresses menggunakan 4 SH exit, dan yang terakhir itu ke interface 4/0 untuk ke Hampton Park menggunakan IP 5 SH. Baik, dari router ke si switch sudah terhubung, tetapi masih belum bisa berkomunikasi karena dari PC atau klien belum ada IP. Kita masukkan terlebih dulu semua user yang ada di sini. Config
kita bakal stop IP address 192.168.2.2 2550 192.168.21. Oke, terus 192.168.1. Terus 192.168.21. Baik, dari semua IP kita sudah mengkonfigurasi semua IP dari klien routernya juga. Jadi ini bisa connect ke router yang ada di atas, ke router Jakarta Hub. Oh iya, untuk switchnya juga lupa dikonfigurasi. Mohon maaf
kesalahan teknis. Saya mau memasukkan IP 192.168 ya. Seharusnya kan IP-nya itu adalah 202.154. Baik, 202.154.22 harusnya seperti itu. Kita config ulang dulu semua usernya. Kita akan coba dropping. Apakah dia berhasil berkomunikasi? Nah, berhasil berkomunikasi. Jadi ini untuk yang lainnya juga saya akan konfigurasi ulang lagi karena salah memasukkan IP address. Baik, semua user sudah di reconfiguration karena tadi ada kesalahan memasukkan IP. Kita akan mencoba ping dari klien ke router Jakarta Hub. Sukses. Baik, sukses dan sukses. Baik, karena semua klien ini sudah bisa terhubung ke router Jakarta Hub, sekarang kita akan fokus untuk konfigurasi routing statik. Di awal-awal kita akan konfigurasi routing statik di Jakarta Hub. Untuk routing statik, kita akan menggunakan sintak yaitu IP route. Yang pertama itu adalah networknya. Kita akan menghubungkan router Jakarta Hub ke network Cloud International dan Rated NOC, di mana network Cloud International itu adalah 222.127.1.0. Kenapa titik 0? Karena kita menggunakan network, bukan IP address-nya tetapi networknya. Lalu yang kedua adalah netmask-nya. Dan yang ketiga ada next hop. Maksudnya next hop itu adalah loncatannya atau jalan untuk melompat ke network cloud internasionalnya, yaitu kita menggunakan IP address. Ini IP address bukan network.
menggunakan IP address Radit NOC yaitu 202.154.1.184. Enter. Untuk pada router ini dia telah melakukan routing statik ke network 222.127.1.0, tetapi masih belum bisa di ping, masih terjadi error. Mengapa masih error? Karena pada router cloud dan router data NOC juga harus menggunakan static routing juga agar terjadi jembatan antar jembatan pada setiap router. Kita akan melakukannya dulu yaitu pada router Radit NOC. Ini untuk pada router Jakarta Hub kita melakukan dulu proses do write dan juga proses copy running config dan start config. Sudah selesai, kita fokus ke router Radit NOC. IP root. Untuk pada Radit NOC kita akan meng-IP rootkan semua IP klien ini agar nanti klien ini bisa mempunyai koneksi atau komunikasi dari klien ke cloud. Yaitu yang pertama adalah IP-nya itu 202.154.2.0 untuk Bellagio Mansion. Menggunakan IP root-nya itu ke Jakarta Hub. Lalu yang kedua untuk Bellagio Residence yaitu 202.154.3.0. Yang keempat untuk The Spring Hill dan yang kelima untuk Hampton Park. Jika sudah, menggunakan proses do write, exit, copy running config dan startup config. Untuk proses routing Radit NOC dari klien itu sudah selesai. Kita bisa melakukan pengetesan dulu dari user ke router Radit NOC. Sudah berhasil? Sudah berhasil juga. Bisa disimpulkan semua user yang ada di sini sudah berhasil bisa ke router Radit NOC. Lalu kita tinggal proses IP routing ke cloud internasional. Enable nanti IP route. Pertama kita melakukan IP route ke network Radit NOC dan Jakarta Hub yaitu 202.154.1.0.255.255.255.255.0 melalui lompatan pada Radit NOC ini. Yaitu dengan menggunakan IP 222.127.1.1. 222.127.1.1. Enter. Melakukan IP route lagi ke Bellagio Mansion
Bellagio Residence, The Spring Hill, dan Hampton Park. Do right. Exit, copy, running, dan startup config. Baik, proses routing statik dari cloud kepada para klien sudah dilakukan, dan sekarang kita akan melakukan pengetesan. Sudah berhasil. Berhasil. Bisa disimpulkan semua klien yang ada di sini sudah berhasil ke cloud internasional, atau bisa dibilang ke cloud internet. Lalu untuk menyempurnakan dari topologi ini, saya akan melakukan routing statik lagi untuk pada cloud internasional, RADNet NOC, dan SATA-NET, dan juga media akses. Baik, kita lakukan sekarang dari SATA-NET. IP root, dua 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 satu dua tujuh 10 255 melalui IP 202.149.76. Dua kosong dua 149.761. Do right, exit, copy, running config, dan startup config. SATA-NET sudah selesai. Lalu kita ke media akses, enable conf IP root 22 127.10.255.255.255.255.0. Media akses itu IP menggunakan lompatan 27.111.441. Exit, copy, running, dan startup. Media akses juga sudah selesai, dan terakhir lalu pada cloud internasional kita tambahkan IP root untuk ke SATA-NET dan juga media akses. IP root, kita ganti saja networknya. Kita ke network media akses, yaitu 27.111 dan 440, dan juga ke network SATA-NET, yaitu dengan IP 202.149.760. Do right, salah pengetikan.
Mohon ditunggu sebentar, ini karena tadi saya salah mengetikkan, seharusnya do right malah do roti. Kita tunggu sebentar saja. Do right, exit, copy running config dan startup config. Oke, lalu kita akan coba apakah berhasil. Ini akses ke cloud berhasil, tetapi catatannya ke klien tidak berhasil. Karena apa? Karena memang disengaja, yaitu router SATA-net dan media akses tidak boleh berkomunikasi dengan klien RadNet NOC yang ada di Jakarta. Baik, dari user ke cloud berhasil dan berhasil. Semua klien sudah bisa connect ke cloud. Baik, untuk kesimpulannya, saya telah berhasil membuat sebuah topologi jaringan MAN atau Metropolitan Area Network menggunakan media akses kabel jaringan Ethernet pada sebuah ISP RadNet NOC, di mana perusahaan RadNet NOC itu akan memberikan layanan internet kepada para pelanggan di daerah Jakarta, yaitu Bellagio Mansion, Bellagio Residence, The Spring Hill Residence, dan Hampton Park. Pada aplikasi Change Packet Tracer dengan menggunakan konfigurasi routing statis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.